Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adunya kulluha mata, wa khairu mata'u dunya al-mar'atu saleha. Dunia seluruhnya adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah istri yang soleha. Inilah istri yang soleha. Episode ke-6. Lagi-lagi Anita dibuat renyak oleh perkataan Aisyah. Aku pantas mendapatkannya? Tanya Anita tak percaya. Aisyah berjalan mendekati Anita lebih dekat. Terlepas dari berapa lama kalian menjalin hubungan, apapun cerita sebenarnya, bagaimanapun kondisi dan perasaan kalian, jangan berharap ada yang bersimpati pada hubungan kalian lagi. Karena bersikukuh mempertahankan cinta kalian hanya akan menganugerahi kalian dengan cap kotor saja. Perebut suami orang, itu mungkin gelar yang akan Anda dapatkan jika orang tahu jika kekasih Anda sebenarnya sudah memiliki istri. Anita membelalakan matanya, tak percaya Aisyah berani berbicara seperti itu kepadanya. Aku tidak merebut Alfian dari siapapun, apalagi darimu. Kamu yang tiba-tiba datang di antara kami. Aku dan Alfian saling mencintai. Sedangkan kamu menikah dengannya hanya karena perjodohan. Tidak ada cinta di antara kalian. Saat ijab kabul terucap, maka terbentuklah satu ikatan yang kuat di antara kami. Karena sesungguhnya Allah sendiri yang persatukan kami. Soal cinta, Allah Maha membolak-balikan hati semua hambanya. Anita tampak geram dengan semua lontaran jawaban dari Aisyah. Dirinya kini merasa tersudut. Dia melihat Aisyah dengan kesalnya. Apa kamu mencintai Alfian? Sudah saya katakan, jika saya tak akan berbagi cerita apalagi tentang perasaan pada orang asing yang baru saya kenal. Anita dibuat semakin kesal. Dia duduk di atas kasur sambil membasuh wajahnya kasar. Tak lama Anita berdiri dan pergi dari kamar Aisyah dengan langkahnya yang cepat, membawa serta kekesalan di hatinya. Sementara Aisyah hanya tersenyum melihat teman barunya pergi tanpa berpamitan sama sekali. Poligami seperti sudah menjadi tradisi di keluarga suamiku. Ayah mertuaku bahkan mempunyai 3 orang istri, juga kakak-kakak iparku. Kak Siti menceritakan semuanya kepada Aisyah lewat sambungan telepon. Aisyah tahu mertua kakaknya adalah salah satu kiai besar pimpinan pondok pesantren di luar daerah yang juga merupakan salah satu sahabat terbaik Abah. Karena itu Kak Siti dijodohkan dengan salah satu putranya. Aisyah heran kenapa praktik poligami yang diyakininya sebagai perselingkuhan yang dilegalkan banyak dilakukan oleh mereka yang mengaku kaum intelektual atau tokoh paling berpengaruh di dalam masyarakat yang paham agama atau biasa disebut kiai. Sebagian dari mereka memberikan dalil-dalil untuk melegalisasi poligami, yang kemudian disitirnya lebih untuk pemuasan kepentingan dengan menggunakan dalil agama. Menurutnya juga, sebagian kiai lebih memanfaatkan ketokohan dan kekuasaannya untuk berpoligami. Dan suami kakak akan melanjutkan tradisi itu. Mau tidak mau, Dik, kakak harus menerimanya. Kenapa kakak harus pasrah, sementara kakak bisa saja menolaknya? Ucap Aisyah geram. Tak ada yang bisa kakak lakukan. Lagi pula kakak sekarang sedang hamil. Jawab Siti pasrah. Jangan jadikan kehamilan alasan, sehingga kakak menjadi lemah seperti ini. Siti terdiam. Dia tahu persis dengan watak adiknya Aisyah. Tak akan pernah mau kalah berbicara mengenai sesuatu yang menurutnya itu adalah benar. Kak Siti bisa mengatakan pada suami kakak, jika ayah kita juga seorang kiai besar, tapi beliau tidak berpoligami, walaupun kita tahu jika beliau pasti mampu memenuhi semua syaratnya. Abah tetap setia dengan satu istri, Umi kita. Dik, sudah.
Kakak baik-baik saja kok. Kamu tidak usah cemaskan kakak. Aisyah mengerti jika dirinya terlalu menekan sang kakak. Padahal sesungguhnya saat ini kakaknya lebih membutuhkan dukungan dan perhatiannya. Aisyah kemudian berpesan, jika sang kakak menerima pernikahan suaminya dengan wanita lain, maka bersiaplah untuk selalu lapang dada. Akan banyak kesakitan yang mungkin akan kakaknya terima. Berbagi suami tidaklah mudah. Perlu hati yang kuat untuk menjalankannya. Terlebih saat ini kakaknya tengah berbadan dua. Lebih membutuhkan ketenangan dan kedamaian demi tumbuh kembang sang janin di dalam perutnya. Setelah berbincang lagi cukup lama, akhirnya keduanya menyudahi percakapan di telepon. Aisyah kemudian tampak termenung memikirkan semua perkataan kakaknya tentang poligami yang katanya sudah menjadi tradisi bagi keluarga mertuanya. Jika seperti itu, maka seharusnya Abah sudah pasti tahu akan praktik poligami di keluarga besannya. Lalu kenapa Abah masih tetap menjodohkan Kak Siti dengan putra dari keluarga itu? Alfian kembali pulang ke apartemennya dengan terburu-buru. Setelah mendapat telepon dari ibunya jika sang ayah tiba-tiba sakit. Sesampainya di rumah, Alfian segera mengetuk pintu kamar Aisyah. "Bersiap-siaplah, kita akan pulang sekarang," ucap Alfian walaupun pintu belumlah terbuka. Tak lama Aisyah masuk dengan menjinjing sebuah tas besar di tangannya. "Saya sudah siap." Alfian kini tahu jika ibunya pasti juga menelpon Aisyah. "Tunggulah sebentar, aku ganti baju dulu." Beberapa saat kemudian keduanya segera turun ke parkiran mobil dan segera melajukan kendaraannya. Alfian tampak sangat khawatir. Wajahnya menunjukkan kecemasan. Mengingat jika ayahnya mempunyai riwayat penyakit jantung, dia takut jika penyakit sang ayah kambuh kembali. Berkali-kali dia terus melakukan panggilan telepon dengan sang ibu, memantau keadaan ayahnya yang kini sudah dibawa ke rumah sakit yang dekat dengan rumah mereka. Aisyah tahu jika suaminya sedang sangat cemas, namun dia tak bisa melakukan apapun. Hanya terus berdoa di dalam hati semoga Allah memberikan kesehatan dan umur yang panjang pada ayah mertuanya. "Di hadapan ayahku nanti, tolong bersikaplah seolah-olah rumah tangga kita baik-baik saja," ucap Alfian tiba-tiba. Aisyah terdiam. "Ibuku mengetahui keadaan rumah tangga kita yang sebenarnya, karena sikap kita yang terlalu memperlihatkannya," lanjut Alfian lagi. Aisyah masih terdiam. "Karena itu, di hadapan ayahku nanti kita akan berpura-pura jika kita bahagia." Alfian kini melirik Aisyah yang sedari tadi hanya terdiam tak merespon perkataannya. Untuk kali ini Aisyah mengangguk kecil membuat Alfian lega. "Aku tahu ini sulit, berpura-pura bahagia." Alfian tersenyum sinis. Aisyah langsung melihat suaminya. "Pura-pura bahagia sama sekali tidak sulit," ucap Aisyah sambil kembali menatap jendela di sampingnya. Alfian melihat istrinya. "Bagimu mungkin tidak, tapi bagiku sulit menjadi orang yang sok bahagia." "Bagiku ada yang lebih sulit lagi, daripada hanya sekedar tersenyum pura-pura bahagia, yaitu di malam hari berusaha menangis tanpa suara, tak ingin mengusik penghuni lain di rumah yang sama." Alfian melangkah memasuki rumah sakit dengan tergesa-gesa, sementara Aisyah mengikuti dari belakangnya. Mereka akhirnya sampai di sebuah ruangan, disambut oleh sang ibu yang langsung memeluk putra dan menantunya bergantian. "Kata dokter, ayahmu terkena serangan jantung ringan." Alfian langsung menghampiri ayahnya yang berbaring lemah di atas ranjang. Dia melihat jika ayahnya sedang tertidur. "Kata dokter, keadaannya sudah lebih baik," ucap ibu menghampiri putranya. "Aku akan bertemu dengan dokternya dulu, Bu. Aku ingin tahu lebih detail keadaan ayah sebenarnya," ucap Alfian berpamitan. Alfian pergi meninggalkan ruangan, sementara Aisyah menghampiri ayah mertuanya dan duduk di sampingnya.
Aisyah memijat perlahan kaki ayah sambil berbincang dengan ibu mertuanya. "Kamu di mana?" tanya Anita di ujung telepon. "Tiba-tiba ayahku sakit, jadi aku pulang," jawab Alfian seusai dirinya bertemu dengan dokter yang menangani ayahnya. Anita terdiam. "Kenapa?" tanya Alfian heran. "Ada yang ingin aku bicarakan denganmu," jawab Anita dengan serius. "Soal apa?" "Ini penting. Aku tidak bisa meninggalkan ayahku yang sakit. Jadi aku mengajukan cuti barusan. Kira-kira 3 hari lagi aku akan kembali ke kota." "Baiklah, aku saja yang akan ke sana." Alfian terdiam sejenak, tidak segera mengiyakan. "Memangnya masalah apa yang ingin kamu bicarakan?" "Hubungan kita," jawab Anita pelan. "Kenapa dengan hubungan kita?" tanya Alfian penasaran. "Tunggu saja aku, kita bicara langsung." "Baiklah." Alfian segera menutup teleponnya sambil bertanya-tanya apa sebenarnya yang ingin Anita bicarakan dengannya. Akhir-akhir ini dia melihat jika sikap Anita memang sedikit berubah padanya, cenderung lebih diam, bahkan menghindarinya. Alfian ingat pasti jika perubahan sikap Anita terjadi setelah dia menemui Aisyah. Alfian yang berjalan sambil setengah melamun tak menyadari jika dirinya telah sampai di kamar perawatan sang ayah. Dia langsung melihat Aisyah yang sedang duduk di samping ayahnya. Ayahnya yang rupanya sudah bangun sedang diberi minum oleh Aisyah. Alfian segera menghampiri keduanya. Dia langsung menanyakan kondisi ayahnya yang dijawab oleh sang ayah jika kondisinya sudah lebih baik. "Di mana ibu?" tanya Alfian melihat Aisyah. "Beliau pulang dulu. Ada beberapa barang yang harus diambil," jawab Aisyah sambil mengelap sudut bibir ayah mertuanya yang basah. Setelah itu Aisyah tampak memijat kembali kaki mertuanya dengan perlahan. "Terima kasih, Nak." Ayah merasa terharu. Aisyah merawatnya dengan sangat baik. Begitu juga dengan Alfian kaget melihat Aisyah merawat ayahnya dengan sepenuh hati, mengingat jika dirinya tak pernah memperlakukan Aisyah dengan baik. "Aku sudah menemui dokter yang merawat ayah. Katanya jika kondisi ayah terus membaik, ayah bisa kembali ke rumah 2 atau 3 hari lagi. Dokter juga mengatakan jika penyakit jantung ayah kambuh lagi. Karena itu, mulai sekarang ayah harus lebih menjaga kesehatan." Tiba-tiba pintu diketuk. Aisyah langsung bangun ketika melihat jika yang datang adalah kedua orang tuanya, juga Kak Ahmad, kakak laki-lakinya yang paling tua. Mereka segera datang ketika tahu jika besannya tengah sakit dan dirawat di rumah sakit. Aisyah yang begitu bahagia segera mencium tangan dan memeluk Umi dan Abah. Begitu juga dengan kakaknya. Kerinduannya akan kedua orang tuanya karena sudah hampir 2 bulan tidak bertemu. Dia luapkan dengan memeluk keduanya erat. Setelah itu, Abah segera menghampiri sahabatnya dan menanyakan keadaannya. Mereka semua terlibat percakapan. Ditambah dengan kedatangan ibu semakin menambah hangat perbincangan mereka. "Jujur saja, aku takut jika aku keburu meninggal sebelum bisa menggendong cucuku," ucap ayah seketika membuat semua orang menghiburnya. Lain halnya dengan Aisyah dan Alfian yang malah saling berpandangan mendengar perkataan ayah. "Ane berdoa, semoga Allah tidak memanggilmu dulu sebelum kamu merasakan repotnya mengurus cucu," jawab Abah bercanda. Semua orang tergelak, kecuali Aisyah dan tentu saja Alfian. "Jadi, apa sudah ada tanda-tandanya?" tanya Kak Ahmad melihat Aisyah. "Iya, ini sudah 2 bulan kalian menikah loh." Umi memegang tangan Aisyah. Aisyah hanya menggelengkan kepala sambil berusaha tersenyum. "Belum, Umi," jawab Aisyah pelan. Alfian hanya bisa menundukkan kepalanya.
Ibu yang mengetahui keadaan rumah tangga mereka yang sebenarnya hanya bisa terdiam. Sabar, Abah berdoa. Semoga secepatnya kalian berdua diberikan amanah berupa keturunan yang soleh dan solihah. Semua orang mengaminkan, semakin membuat hati Aisyah pilu. Setelah ayah mertuamu sembuh, menginaplah di rumah 1 malam saja. Adikmu Maryam sangat merindukanmu. Ucap ibu sambil mereka berjalan menuju parkiran mobil. Iya ibu, aku harus meminta izin pada suamiku dulu. Ajaklah suamimu juga menginap di sana. Ucap ibu lagi sambil menaiki mobil. Aisyah mengangguk. Setelah menyalami semuanya, Aisyah melambaikan tangan melihat mobil yang melaju meninggalkan parkiran. Aisyah berjalan kembali memasuki lobi rumah sakit. Sambil sedikit melamun memikirkan banyak hal, terutama sang ayah mertua yang rupanya sudah mengharapkan kehadiran seorang cucu. Dia berjalan menyusuri koridor demi koridor, masih dengan banyaknya hal yang dia pikirkan. Hingga tak sengaja di ujung koridor yang sepi, dia melihat Alfian yang tengah berdiri bersama seorang wanita. Aisyah kemudian tahu jika wanita itu adalah Anita. Keduanya tampak sibuk berbicara dengan serius. Aisyah tak ingin mengganggu. Dia segera membalikkan badannya, namun terlambat karena kehadirannya sudah diketahui oleh Anita. Aisyah, tunggu dulu. Kebetulan kamu ada. Kita harus bicara bertiga. Anita memanggil Aisyah sambil berjalan ke arahnya. Alfian segera memegang tangan Anita, memintanya untuk tidak mengajak serta Aisyah dalam permasalahan mereka. Aisyah sekilas melihat tangan sang suami di lengan Anita. Segera dia memalingkan wajahnya. Anita menepis tangan Alfian, kembali berjalan mendekati Aisyah, lalu memegang tangannya dan menariknya mendekati Alfian. Sekarang kamu harus memilih, dia atau aku. Anita menatap wajah Alfian dengan sangar. Kamu tahu, jika dia telah menyebutku seorang perebut suami orang, aku sangat tersinggung, karena kenyataannya dialah yang telah merebutmu dariku. Anita menunjuk Aisyah dengan sangat marah. Aisyah melepaskan tangannya dari genggaman tangan Anita. Dia ini hanya badan dan mukanya saja yang ditutupi, tapi mulutnya tidak dijaga. Kamu tahu, beberapa hari ini aku memikirkan semua perkataannya yang telah menghinaku. Alfian terdiam. Dia tahu jika saat ini Anita sedang sangat emosi. Dia tahu jika seperti itu hal yang harus dilakukannya adalah mendengarkan semua perkataannya tanpa harus menyelainya. Begitu juga dengan Aisyah yang terdiam santai ketika Anita berulang kali menghina dan menunjuk dirinya. Jadi sekarang saatnya kamu harus memilih, pilih dia atau aku. Kalau kamu pilih dia, hubungan kita hanya sampai di sini. Jangan pernah hubungi dan temui aku lagi. Tapi kalau kamu pilih aku, cepat ceraikan dia. Anita lagi-lagi menunjuk Aisyah. Anita, aku... Alfian tampak bingung. Kalau Anda bingung memilih antara dia atau aku akan membantu Anda. Aku akan bantu dengan mengundurkan diri, karena aku bukan pilihan. Apalagi jika harus disejajarkan dengannya. Maaf, level kami berbeda. Anita langsung membelalakan matanya. Meminta suami orang untuk memilih antara dirinya dan istri sah, sudah jelas jika hanya wanita tak bermartabat yang bisa melakukannya. Bersambung.